Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Nur Faiza, NPM 21901011118. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang mewajibkan saya untuk mereview film Tari Zamintar yang mengedepankan bahwa setiap siswa atau setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. That every child is special. Film ini berawal dari seorang anak yang bernama Ishan. Dia adalah kakak beradik dengan kakaknya yang bernama Yohan yang selalu dibanding-bandingkan dengan orang tuanya. Ishan adalah sosok yang cukup nakal. Dia tidak bisa membaca maupun menulis di kelasnya yang sekarang menduduki kelas 3 dan sempat tertinggal kelas selama 1 tahun. Dan di kelas yang saat ini dia tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan sehingga dia terancam untuk tinggal kelas lagi. Sedangkan kakaknya Yohan merupakan sosok yang cerdas, dia selalu ranking di kelasnya dan juga menurut kepada kedua orang tuanya. Perbedaan itulah yang membuat orang tua mereka pusing bagaimana cara menghadapi Ishan, anak bungsu yang super nakal ini, namun dia juga tidak memiliki kemampuan di bidang akademik sebagaimana yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Namun ternyata Ishan memiliki kelebihan di bidang lain, yakni di bidang melukis atau hal-hal yang berhubungan dengan seni, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh teman-teman seusianya. Ishan sering berimajinasi bahwa dia berada di suatu planet atau dia sedang bermain dengan ikan-ikan, dengan anjing, pokoknya hal-hal yang di luar kemampuan atau di luar kebiasaan teman-teman seusianya. Bagi saya, film ini merupakan suatu film yang layak untuk ditonton bersama dan diresapi bersama, baik oleh calon guru maupun orang tua. Film ini menceritakan seorang Ishan yang memiliki penyakit atau kelainan disleksia, di mana dia tidak bisa mengenali huruf maupun angka dengan baik. Dan cara dia membaca, menulis, itu pun juga kesulitan karena dia melihat suatu huruf ataupun angka dengan posisi atau kondisi yang tidak normal. Seperti huruf B, dia membacanya sebagai huruf D, dan lain sebagainya. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan guru yang dapat memahami kondisinya, sehingga Ishan mendapatkan bantuan serta mendapatkan perhatian khusus dari guru seni tersebut, dan perlahan dia mulai bisa berkembang, mulai bisa mengetahui bagaimana cara untuk membaca dan menulis dengan baik. Dari film ini, sebagai calon guru, saya mendapatkan suatu pelajaran besar, bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda. Seperti misalnya anak yang introvert, bagaimana cara kita menanganinya agar dia mampu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Dan untuk siswa yang ekstrovert atau mungkin dia sangat aktif, bagaimana cara kita memahami apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Lalu selain itu kita juga perlu untuk memahami karakter serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana kita bisa memahami perasaan mereka, dan kita juga mampu serta mau untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jadi ketika peserta didik mengemukakan perasaan mereka, ide mereka, sebisa mungkin kita harus menghargai dan tidak menyalahkan. Jika memang itu kurang benar, kita harus memberikan pengertian yang lebih baik. Lalu sebagai seorang guru, kita juga dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua siswa tanpa pilih kasih. Nah, ini yang cukup tricky karena kita harus membagi waktu dan tenaga kita untuk dapat memberikan perhatian yang sama kepada mereka. Dan menurut saya yang paling penting adalah kita harus berbagi rasa. Kita harus mampu menjadi guru yang juga sebagai teman curhat untuk mereka, terbuka kepada apa yang ingin mereka sampaikan, terbuka terhadap ide-ide yang mereka pikirkan, dan kita juga harus memahami bahwa setiap anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Tugas kita adalah memahami hal tersebut, mengarahkan serta memberikan bimbingan yang tepat. Dan sebagai orang tua dan calon orang tua, saya mendapatkan suatu pelajaran berharga bahwa meskipun
kita nanti akan memiliki anak yang satu darah dan satu keturunan, mereka tetap memiliki perbedaan, tidak bisa kita banding-bandingkan. Karena jika kita memukul rata, setiap anak harus pintar di bidang matematika, setiap anak harus pintar di bidang geografi, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena semua memiliki potensi dan kegemaran masing-masing. Dan sebagai orang tua, kita juga harus adil. Kita harus memahami bagaimana keinginan anak kita. Kita harus mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Kita harus menjadi teman diskusi dan melaksanakan pembicaraan dua arah. Tidak hanya memberikan perintah, tapi kita juga harus mampu untuk mendengarkan apa yang mereka mau. Selain itu, sebagai seorang calon orang tua, hal yang saya pelajari adalah bagaimana kita harus bersikap sabar dan memberikan perhatian sesuai kebutuhan anak kita nantinya. Jika memang dia memiliki bakat di bidang seni, kita harus mengarahkan, memberikan bimbingan, atau mungkin mengirim ke sebuah les seni dan lain sebagainya. Jika memang mampu di bidang matematika, sains, dan lain sebagainya, kita juga bisa mengarahkan ke hal-hal yang bisa memacu semangat mereka untuk lebih semangat berkarya di bidang yang mereka sukai. Lalu ada hal yang unik dari film ini, di mana ada salah seorang guru yang tidak patah semangat meskipun guru yang lain tidak sependapat dengannya, yaitu Mr. Nikam, yang merupakan guru kontrak, yang beliau berani untuk menyuarakan bagaimana cara untuk membuat muridnya ini memiliki hak yang sama dengan murid-murid lainnya. Dan hal itu pula yang menjadi semangat dan pembelajaran baru bagi saya calon guru, bahwa apapun kondisinya nanti, jika memang hal itu adalah suatu kebenaran, saya harus berani untuk mengatakannya, karena itu juga demi keselamatan, demi kebaikan murid-murid saya. Dan memang kebenaran terkadang memang pahit, sedikit menyakitkan untuk diutarakan. Tapi itu adalah hal yang wajib disampaikan. Karena jika peserta didik tidak mendapatkan dukungan secara finansial, lalu mereka juga tidak mendapat dukungan secara mental, maka mereka bisa depresi, bisa kehilangan semangat. Apalagi di usia yang masih dini, kita perlu belajar untuk lebih menurunkan ego, untuk tidak memaksakan kehendak kita sebagai calon orang tua, sebagai calon guru, untuk menuntut peserta didik terlalu banyak. Boleh saja jika kita menginginkan anak didik kita menjadi seseorang yang ahli di bidang akademik. Namun kita juga harus ingat bahwa potensi dan kemauan mereka dalam belajar itu berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya suatu hal yang harus kita lakukan secara adil dan bijak, agar peserta didik dapat kita bimbing, dapat kita temani untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.